Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dari 10 agama besar di Realm Heart Gridland, 8 berasal dari 6 negara kuno yang hebat. Raja Awan Selatan secara pribadi memulai sebuah agama yang dapat masuk dalam 10 besar. Orang bisa melihat betapa kuat dan pandainya raja ini. Dia menghina Raja Kail Salju. Meskipun pihak lain kuat, raja hanya peduli pada dirinya sendiri. Setiap kali dia marah, dia benar-benar akan bertarung langsung dengan 6 negara besar kuno dan danau besar setan hitam. Setiap kali dia melakukannya, bencana besar akan muncul yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri. Adapun negara Awan Selatan, itu adalah negara paling makmur dan stabil dari 4 negara iblis hitam. Danau besar setan hitam, saya tidak tahu kapan saya bisa menghancurkannya sepenuhnya, pikir Raja Awan Selatan. Dia merenung sambil menonton cermin pengamatan surga yang mengambang. 3 raja dan 5 raja yang diberikan juga menontonnya. Inkarnasi saya telah menderita serangan gabungan oleh 12 ahli primal chaos, di mana 3 dari mereka telah mencapai kekuatan tingkat ke-9. Ekspresi Monark Chun Yu dingin dan masam. Dia berkata, saya tidak berpikir inkarnasi saya bisa bertahan lama. Inkarnasinya tetap tertidur lelap untuk waktu yang lama sebagai sarana untuk menjaga tempat itu. Dengan mengandalkan inkarnasinya, kesadarannya masih bisa dipertahankan. Setelah inkarnasi ini dihancurkan, Raja Chun Yu tidak bisa lagi merasakan kota api arden yang disegel ruang. Karenanya, dia tidak bisa lagi mengirim inkarnasinya. Dalam keadaan biasa, ketika sebuah kota diserang, Dewa Kosmos dapat dengan mudah mengirim inkarnasi mereka. Sejumlah besar ahli juga dapat diteleportasi untuk memberikan bantuan kepada negara juga. Oleh karena itu, hanya sedikit yang berani melakukan pembantaian sembarangan di dalam kota-kota milik negara-negara kuat. Tapi ini adalah operasi yang dimulai oleh Black Devil Great Lake. Sebelum bertindak, mereka benar-benar menyegel ruang. Kenapa, begitu banyak murid dari klan Yingsan dan rekan kecil Sui Ying itu? Mengapa kita tidak bisa memberinya sedikit waktu lagi untuk tumbuh? Ibu tua Yingsan merasakan sakit yang menyiksa di hatinya. Dia marah dan marah. Mengingat amarahnya, dia akan membunuhnya. Namun sayang dia tidak dapat menemukan tempat itu. Ibu tua, Permaisuri Gosli mengirimkan pesan suara di sampingnya dan menghiburnya. Dan di danau besar setan hitam, di dalam istana besar yang megah, ada segala macam permata berharga yang bertatakan di ruang interior ini. Bahkan ada banyak susunan yang menutupi dinding. Kekuatan tak terbatas yang samar bisa dirasakan menembus seluruh aula. Pada saat ini, ada 3 keberadaan yang duduk di posisi tertinggi. Yang duduk di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Diagram 6 cincin besar yang aneh muncul di belakangnya. Diagram 6 cincin ini terus berputar. Dalam diagram ini terkandung aura kematian yang tak ada habisnya. Bahkan Dewa Kosmos yang hadir tidak berani melihat diagram itu karena mereka akan merasa takut dan pikiran mereka tergeser begitu mereka melakukannya. Di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua yang ceria. Seseorang akan merasa menyenangkan ketika memandangnya. Dia sepertinya tidak melepaskan aura penekan apapun. Dan di sebelah kanan, ada seorang pria berjubah hijau yang memiliki ekspresi pucat dan sakit-sakitan. Sosok-sosok kosong berkelok-kelok berwarna darah besar bisa dilihat di sekelilingnya. Mereka bertiga adalah 3 guru agama dari Black Devil Great Lake. Mereka adalah iblis besar yang terkenal di seluruh Realm Heart Gridland. Banyak klan dari 6 negara besar kuno akan merasakan ketakutan yang mengkhawatirkan ketika mereka mendengar nama mereka. Haha, jarang bagi kita untuk bergerak melawan negara Awan Selatan. Saya percaya ketika operasi dimulai, banyak negara akan memperhatikan tempat pengorbanan darah. Ada total 7 Dewa Kosmos yang duduk di bawah dan banyak Master Iblis lainnya. Hanya sekitar 20 atau lebih tokoh yang memenuhi syarat untuk duduk di dalam aula istana ini. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah inkarnasi. Jika itu adalah pengorbanan darah dari beberapa negara kecil-kecil, itu tidak layak disebut sama sekali. Tapi pengorbanan darah di sebuah kota di bawah negara Awan Selatan adalah berita besar. Setan hitam 4 negara pasti akan memperhatikannya. Beberapa negara di sekitar kemungkinan akan mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini juga. Petik 2. Kita harus mengubah kota menjadi pengorbanan yang spektakuler. Mereka semua mengobrol sambil tersenyum. Mereka yang hadir semuanya iblis. Berbicara dari lubuk hati, mereka lebih suka tinggal di tempat yang makmur. Siapa yang akan suka bersembunyi di tempat aneh seperti danau besar setan hitam, di mana ruang tidak dapat diprediksi? Tapi mereka tidak punya pilihan.
6 negara kuno yang besar membutuhkan stabilitas dan untuk mereproduksi lebih banyak pembudidaya. Oleh karena itu, iblis-iblis ini akan sering dikejar dan dikejar. Beberapa yang lebih kuat akan bergabung dengan klan terkemuka sebagai tamu terhormat. Dan beberapa yang melakukan pelanggaran berat dan ditolak oleh klan yang lebih terkemuka hanya bisa melarikan diri. Mereka akan melarikan diri ke tempat berkumpulnya para iblis karena hanya tempat-tempat seperti itulah di mana para iblis ini bisa bersatu. Selama pengorbanan darah itulah yang paling memuaskan iblis-iblis ini. Mereka telah melarikan diri dan bersembunyi terlalu lama. Hanya pada saat-saat tertentu mereka akan kembali ke negara-negara ini untuk memamerkan taring mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah negara awan selatan? Kita harus menemukan kesempatan untuk mengirim kota dari negara kuno angin musim panas untuk pengorbanan darah. Hanya dengan begitu itu akan terasa lebih memuaskan. Petik 2. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Akan ada peluang di masa depan. Ayo datang, mari kita minum. Dewa kosmos dan penguasa iblis semuanya mengobrol sambil tersenyum. Dan 3 guru agama yang duduk di posisi tertinggi kadang-kadang juga berbicara. Suasana saat ini di dalam seluruh aula istana sangat menggembirakan. Arden Fire City, Marquis Dome, di dalam Void God Pagoda yang terletak di gua tinggal Sueying. Ada batu terapung yang besar. Dan seorang pemuda tampan berjubah putih duduk di atasnya. Sebuah tombak diletakkan di lututnya. Hong lama gelombang. Ruang di dalam pagoda dewa kekosongan seperti ombak yang mengepul. Gelombang spasial kadang-kadang akan merobek banyak arus bawah di dalamnya. Kekuatan sobek ini sangat mengerikan. Raksasa primal chaos biasa yang berani muncul di sini kemungkinan besar akan tercabik-cabik dan mati seketika pada saat itu juga. Sueying akhirnya terbiasa berkultivasi. Tidak lama baginya untuk memasuki kultivasi tertutup selama 10 miliar tahun sekaligus. Saat ini, baru 1,5 miliar tahun, dan dia masih sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Menurut kebiasaan dari kehidupan sebelumnya, sebagian besar hanya akan meninggalkan kultivasi tertutup setelah memasuki kemacetan. Saat ini, dia dengan senang hati memahami dan tidak terburu-buru untuk pergi. Sueying, cepat keluar. Keluar sekarang, Marquis Ardenfire dengan cemas ditransmisikan. Pangeran, cepat keluar. Pelayan sihir Zibai juga ditransmisikan. Pangeran, cepat keluar sekarang. Cepat-cepat, kita tidak punya cukup waktu. Tian Yizi dengan cemas mengirimkan juga. Biarkan pelayan sihir Zibai. Saya memiliki beberapa masalah di sini. Tidak mungkin bagi saya untuk membela diri jadi jangan datang ke tempat saya. Marquis Ardenfire buru-buru menindaklanjuti setelah itu. Ada rantai transmisi suara yang berkesinambungan. Itu memaksa Sueying untuk menghentikan kultivasinya. Dia merasa sedikit terkejut karena rantai transmisi suara ini telah menyebabkan jantungnya menegang. Bahkan kakek Markis mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Sueying merasa terkejut. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Meraih tombak Dewa Awan Merah, Sueying mengambil langkah sebelum tiba di pintu masuk pagoda Void. Hong Long Long, pintu yang disegel mulai terbuka. Saat celah kecil terbentuk, Sueying bergegas keluar dengan "Sou". Saat dia tiba di luar pagoda Void, Sueying melihat bagaimana hamba sihir Zibai bukan lagi dirinya yang periang seperti biasanya. Kipas angin di tangannya tidak dikipas, dan sebaliknya, dia dengan cemas berkata, "Jangan melawan. Aku akan membawamu pergi," mengatakan bahwa saat dia bersiap untuk menyimpan Sueying ke dalam harta karun Edennya, pelayan sihir Zibai tiba-tiba berhenti saat dia menatap Sueying dengan kaget. Kenapa aura pangerannya berubah? Alam kekacauan primal? Pangeran, kamu menerobos ke alam primal chaos? Pelayan sihir Zibai terkejut. Pangeran klannya memiliki garis keturunan yang kosong. Jika dia menerobos ke alam primal chaos, dia pasti akan lebih baik daripada seorang pelayan sihir dalam melarikan diri. Sueying dengan santai menjawab. Perhatiannya lebih tertuju pada yang jauh. Saat ini, tatapannya melintasi rintangan ruang. Sueying dapat melihat bahwa di lokasi tertinggi di pusat kota api bersemangat, ada seorang pria berjubah putih yang suci dan murni duduk di udara. Sebuah botol hitam melayang di depannya. Botol ini menyebarkan beberapa riak samar yang menutupi seluruh Arden Fire City. Riak apa itu? Fungsi apa yang dikandungnya? Sueying merasa bingung. Riak ini tampaknya tidak berbahaya sama sekali. Tapi setelah itu, dia mengerti. Membunuh. Dengan wilayahnya saat ini, Sueying dapat dengan jelas melihat seluruh Arden Fire City. Banyak tentara lapis baja membantai orang-orang. Mereka adalah tim yang dibentuk oleh ahli alam persatuan, dan tim manapun memiliki kekuatan di tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan.
Bagaimana mungkin warga sipil di dalam Arden Fire City melawannya? Mereka dengan mudah dibunuh. Saat mereka terbunuh, energi tak terlihat dihasilkan yang bergerak dengan riak ke dalam botol hitam. Pengorbanan darah, Sui Ying mengerti di sana dan kemudian. Dia telah membaca banyak buku berbeda di Southern Cloud Secret Religion dan mengerti bahwa ini adalah pengorbanan darah yang dilakukan oleh Black Devil Great Lake. Sama seperti Primal Chaos Void, setelah iblis penghancur terbunuh, para pembudidaya dapat menyerap energi yang tersebar dari mereka untuk menyehatkan jiwa mereka. Dan itu juga untuk iblis penghancur. Mereka juga akan tumbuh lebih kuat setelah membunuh para pembudidaya. Oleh karena itu, ketika pembudidaya meninggal, jiwa mereka akan meninggalkan energi unik. Tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk menyerap mereka di dalam Primal Chaos Void, hanya iblis penghancur yang bisa. Tapi di Realm Heart Great Land, sudah lama ditemukan bahwa energi unik di dalam jiwa setiap makhluk sebenarnya berasal dari bagian terpenting dari dunia asal. Bahkan bisa dikumpulkan. Pengorbanan darah dilakukan untuk mengumpulkan energi esensi jiwa pembudidaya ini. Dan inti dari seluruh pengorbanan darah adalah satu botol ajaib pengorbanan darah. Dewa kosmos yang tahu cara memperbaiki harta untuk pengorbanan darah dapat dihitung dengan jari di seluruh tanah besar hati alam. Dan hanya 3 dari 6 negara besar kuno yang tahu bagaimana memperbaiki harta pengorbanan darah ini. Orang bisa melihat betapa sulitnya mengolah teknik ini. Dan itu adalah guru agama Yama, dari 3 guru agama dari Danau Besar Setan Hitam yang tahu bagaimana memperbaikinya. Pengorbanan darah. Arden Fire City digunakan sebagai pengorbanan darah, Sui Ying merasa terkejut. Setelah itu, kemarahan mulai memenuhi dadanya. Matanya berubah merah saat berikutnya. Mengatakan itu lambat, meskipun semuanya terjadi dengan cepat di dalam hati Sui Ying. Pada kenyataannya, itu hanya sekejap waktu. Pangeran, kita harus pergi sekarang. Nyonya dan Ying San Laihu keduanya telah dibawa ke dalam harta karun Eden saya. Adapun ayah pangeran, Ying San Laihu, dia seharusnya masih berada di paviliun awan berkabut. Itu terlalu jauh, dan kita tidak punya cukup waktu untuk menyelamatkannya. Pelayan sihir Zibai dengan cemas mendesak. Kami telah menemukan Ying San Sui Ying. Suara gembira ditransmisikan dari jauh. Menjadi salah satu cabang klan Ying San yang direproduksi selama triliunan tahun, murid yang tak terhitung jumlahnya tinggal di Marquis Dome. Itu menempati area yang luas. Pada saat ini, ada tim iblis Unity Realm yang membuat kekacauan. Setiap kelompok berisi 100 orang dan bisa meledak dengan kekuatan tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa. Saat mereka membantai penduduk sipil, dan dalam situasi di mana kekuatan terkuat dari Marquis Dome Marquis Arden Fire menderita serangan gabungan oleh 8 ahli Primal Chaos, iblis ini tidak memiliki musuh sama sekali. Kami menemukan Ying San Sui Ying. Sekelompok iblis menjadi gembira pada saat itu. Mereka dapat melihat seorang pemuda berjubah putih yang terbang keluar dari pagoda Dewa Kekosongan. Pemuda berjubah putih ini berbalik dengan ekspresi dingin ke arah tim iblis itu. Jangan melawan. Sui Ying melambaikan tangannya sebelum memasukkan hamba sihir Zibai ke dalam harta Edennya. Pangeran, pelayan sihir Zibai dengan paksa menolak. Dia dengan cemas mengirimkan, saya dapat membantu Anda, Pangeran. Dia setidaknya bisa mengerahkan kekuatan di tingkat ke-8. Namun Sui Ying sedikit mengernyit pada pelayan sihir Zibai di sampingnya. Hah. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke tim iblis yang paling dekat dengannya. Tim itu saat ini mengejar murid klan Ying San yang melarikan diri. Meskipun mereka menemukan Sui Ying, mereka tidak bertindak. Sebaliknya, mereka melaporkan ke atas. Bagaimanapun, mereka dapat memastikan dengan pandangan sekilas bahwa Pangeran Sui Ying telah mencapai alam Primal Chaos, dan mereka sebagai tim ahli persatuan tidak percaya diri dalam menghadapinya. Mati, Sui Ying dengan dingin mengucapkan. Hua, kekosongan di mana tim iblis itu berada tiba-tiba berubah. Banyak retakan muncul di setiap iblis Unity. Dalam satu kejadian, tim yang terdiri dari 100 iblis berubah menjadi debu. Mereka menghilang dari dunia. Tidak. Cepat lari, saya akan memblokirnya untuk kita. Petik 2. Murid-murid klan Ying San yang dikejar, ada yang melarikan diri, dan ada yang menahan iblis untuk orang yang mereka cintai. Tetapi tiba-tiba, mereka menemukan bahwa banyak retakan telah muncul pada ratusan iblis yang mengejar mereka. Setelah itu, mereka menghilang. Apa? Pelayan sihir Zibai menyaksikan adegan ini terjadi dengan kaget. Pangeran benar-benar bisa membunuh mereka secara instan pada jarak 5.000 km. Bagaimanapun, tim iblis masih bisa melepaskan formasi tempur di kekuatan tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa.
Bahkan jika dia yang bertarung melawan tim iblis ini, dia harus menggunakan beberapa teknik sebelum bisa menyingkirkan tim ini. Pangerannya, bagaimanapun, dapat dengan mudah memadamkan kelompok setan meskipun 5.000 kilometer jauhnya. Ini, kekuatan apa yang telah dicapai pangerannya? Jangan melawan, Sui Ying berkata sekali lagi. Dia melambaikan tangannya, menelan hamba sihir Zibai dengan energinya. Jika Anda membutuhkan saya, pangeran dapat memberikan perintah kapan saja. Sihir hamba Zibai ditransmisikan dengan tergesa-gesa. Kali ini, dia tidak melawan. Sui Ying mempertahankan pelayan sihir Zibai. Dengan pikiran, dia dapat memastikan bahwa ibu dan saudara perempuannya telah ditahan oleh hamba sihir Zibai. Itulah mengapa dia ingin menyimpan hamba sihir Zibai dalam harta Edennya. Sedangkan untuk membantunya, dengan kekuatan yang dimiliki hamba sihir Zibai, dia tidak membantu Sui Ying, dia hanya akan menjadi pengalih perhatian. Meskipun kakek Markis dalam bahaya, dia seharusnya bisa bertahan untuk 1 atau 2 napas. Sui Ying melihat ke kejauhan. Markis Ardenfire memimpin 5.000 prajurit api bersemangat paling elit. Selanjutnya, dia diperkuat oleh susunan dari Markis Dom. Meskipun dia berada di pihak yang kurang beruntung karena dia menderita serangan gabungan oleh 8 ahli primal chaos bersama-sama, dia seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Selamatkan aku! Saat ini, di seluruh Markis Dom, masih ada 7 tim iblis yang menyerang warga sipil. Setiap kelompok terdiri dari 100 orang, dan mereka membunuh ribuan orang klan Yingsan setiap kali. Sui Ying harus melenyapkan mereka terlebih dahulu. Untuk menghadapi mereka, dia harus berteleportasi sebelum menampilkan Scarlet Cloud Domain miliknya untuk membasmi iblis. Dan membunuh 7 tim adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Southern Cloud Nation, di dalam istana kerajaan. Raja, 3 raja dan 5 raja yang diberikan semuanya menonton proyeksi di cermin bundar. Rekan kecil Sui Ying, ibu tua Yingsan melihat pemuda berjubah putih itu muncul di cermin bundar dan mau tidak mau merasakan jantungnya menegang. Meskipun demikian, setelah itu, pemuda berjubah putih itu hanya meneriakkan mati, dan tim yang terdiri dari ratusan iblis yang jaraknya 5.000 kilometer berubah menjadi ketiadaan. Rekan kecil Sui Ying ini telah mencapai alam primal chaos, dan bahkan telah berlatih teknik domain yang begitu hebat. Ibu tua Yingsan merasa senang sekaligus sedih. Dia merasa gembira karena Sui Ying tidak gagal memenuhi harapannya. Tetapi membunuh tim ahli alam persatuan kecil ini tidak ada artinya sama sekali. Teknik domain ini hanya pada kekuatan tingkat ke-8. Bahkan jika Sui Ying berada di puncak level ke-8 atau ke-9, lalu bagaimana? Pada saat ini, ada 20 iblis primal chaos di pihak musuh, 5 di antaranya berada di level ke-9. Juga, mereka tidak berjuang sendirian. Sebaliknya, mereka telah membentuk formasi tempur. Apakah mereka tidak melihat inkarnasi Monarch Chun Yu yang telah mencapai kekuatan tingkat ke-9 setelah diperkuat oleh Arai, namun dia masih sekarat segera? Markis Ardenfire memiliki total 5.000 tentara elit Ardenfire, membentuk susunan formasi yang sangat besar. Dia bahkan diperkuat oleh Arai juga, namun dia juga ditekan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Little Fellow Sui Ying ini? Selain itu, masih ada bos yang perkasa di pihak musuh, Master Iblis Awan Putih tingkat ke-10. Itu adalah seseorang yang bisa bertarung melawan Dewa Kosmos. Selanjutnya, beberapa Dewa Kosmos baru bahkan akan ditekan seluruhnya dan dikalahkan oleh Master Iblis Awan Putih. Bisakah kekuatan ini ditentang oleh orang kecil? Dia adalah seorang jenius. Teknik domain miliknya ini setidaknya harus menjadi standar tingkat ke-8. Raja Langit Yin bergumam. Sayang sekali, Monarch Greedy Peng dengan lembut menggelengkan kepalanya. Hanya Raja Awan Selatan yang tetap menontonnya tanpa emosi dan dengan tenang di cermin bundar. Jika ini adalah kejadian biasa, dia mungkin akan tersenyum ketika seorang jenius muda yang luar biasa muncul. Tapi sekarang, Raja hanya merasa terhina. Karena dia sebagai Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan seluruh Ardenfire City dibantai dan digunakan sebagai pengorbanan darah. Dia harus menyaksikan secara pribadi ketika jenius muda ini mati di tangan iblis primal chaos yang dipimpin oleh Master Iblis Awan Putih. Di lokasi lain di dalam ibu kota Awan Selatan, di dalam kediaman klan penggemar. Ada juga 10 ahli yang duduk di aula istana mengamati pertempuran. Sebuah cermin pengamatan surga juga melayang di dalamnya. Secara alami, Fan Tianchong, laki-laki tinggi dan montok yang duduk di posisi tahta. Danau besar setan hitam tetap tak terkendali dan arogan seperti biasa. Fan Tianchong bergumam, bangsa kuno angin musim panasku juga telah bertarung dengan danau besar setan hitam beberapa kali.
Sayang sekali bahwa meskipun negara kuno angin musim panas kita memiliki hadiah sesekali, iblis dari Danau Besar Setan Hitam dapat mengandalkan geografi untuk membuat negara kuno angin musim panas kita menderita kerugian besar juga. Jangan menyebut 4 bangsa iblis hitam. Negara awan selatan memiliki yang terbaik, tetapi mereka kadang-kadang masih melihat sebuah kota dikirim untuk pengorbanan darah. Ya, Ying San Sueying? Itu adalah Ying San Sueying. Potensinya luar biasa, sudah pasti baginya untuk menjadi raja yang diberikan. Tidak sulit baginya untuk mencapai kekuatan tingkat ke-9 juga. Petik 2. Sayang sekali. Pengamat lain di dalam aula istana berkata. Fan Tianchong mengangguk, sangat disayangkan. Kelompok iblis primal chaos yang dipimpin oleh Master Iblis Awan Putih adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Ying San Sueying. Fan Tianchong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sangat disesalkan menyaksikan kejatuhan seorang jenius muda, tetapi dia tidak terlalu peduli. Di realem Heart Gridland yang luas, banyak jenius telah jatuh sebelum mencapai ahli mutlak. Di dalam rumah bambu yang dikelilingi aliran air, seorang gadis cantik berjubah ungu duduk di tanah. Dia saat ini sedang menyulam. Kota api Arden saat ini menderita pengorbanan darah dari Danau Besar Setan Hitam. Inkarnasi Monarch Chun Yu akan segera menghilang, dan 5.000 tentara elit api Arden yang dipimpin oleh Markis Arden Fire saat ini melakukan yang terbaik untuk melawan, namun mereka tidak bisa bertahan lama. Ying San Sueying telah meninggalkan kultivasi tertutup. Dia telah menembus alam primal chaos, dan telah membunuh tim iblis alam persatuan dengan teknik domainnya. Banyak laporan dengan cepat dikirim ke Qian Yi Xiao. Qian Yi Xiao adalah manajer cabang Qian Yi Clan dari Moonflower Ancient Nation di Southern Cloud Nation. Dia secara alami dapat dengan mudah memperoleh informasi terperinci dari berbagai sumber. Tapi dia tidak sedang menonton Heaven Observation Mirror. Itu terlalu boros, dan di seluruh Southern Cloud Nation, hanya Southern Cloud King dan Fan Clan yang memilikinya. Pada saat ini, informasi sedang dikirim dari dalam klan Qian Yi yang terletak di negara kuno Moonflower. Ying San Sueying telah meninggalkan kultivasi tertutup? Sungguh orang yang menyedihkan. Betapa menyedihkan. Gadis berjubah ungu Qian Yi Xiao terkikik ringan. Lagi pula dia tidak peduli. Bahkan masalah kota api bersemangat tidak memengaruhi suasana hatinya pada sulaman. Kota api bersemangat. Su. Dengan teleportasi, Sueying muncul tidak jauh dari tim iblis alam persatuan lainnya. Tim itu membentuk formasi tempur, dan anggota mereka saat ini dengan ceroboh membunuh warga sipil. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka bertemu dengan para tetua Markisdom atau tamu terhormat, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka saat ini membuat kekacauan di tempat itu, gerakan kuat apapun yang memiliki efek area besar digunakan. Hong Lama gelombang. Banyak tempat di bawahnya berserakan dan hancur. Murid klan Ying San menyebar ke segala arah. Namun demikian, sejumlah besar dari mereka masih sekarat setiap saat. Mati. Sueying merasa cemas. Tetapi dia tahu bahwa dengan mengandalkan inkarnasi ini tidak dapat mengandalkan kekuatan dari tombak Dewa Awan Merah. Oleh karena itu, membunuh tim akan sulit. Hah! Kekosongan di sekitarnya berdesir. 100 iblis persatuan tiba-tiba hancur berantakan dan berubah menjadi debu. Mati! Mereka semua sudah mati? Mereka mati! Murid-murid klan Ying San yang melarikan diri dengan putus asa tiba-tiba berhenti. Mereka menyaksikan dengan takjub saat iblis-iblis itu berubah menjadi debu. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan pemuda berjubah putih yang memancarkan aura primal chaos. Itu adalah Pangeran Sueying. Pangeran Sueying adalah orang yang membunuh iblis-iblis itu. Murid klan Ying San merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kebanggaan klan Ying San mereka adalah murid jenius legendaris dari klan mereka Ying San Sueying. Dan pria legendaris ini telah menjadi raksasa primal chaos dan saat ini sedang membunuh iblis-iblis itu. Pangeran Sueying pasti bisa melenyapkan semua iblis itu. Terlalu menakjubkan. Murid klan Ying San melihat harapan. Mereka menantikan saat semua musuh dimusnahkan. Namun demikian, anggota klan biasa ini tidak jelas seberapa menakutkan musuh kali ini. Tempat berikutnya, setelah Sueying membunuh musuh, dia tidak berhenti. Dia segera berteleportasi ke lokasi lain. Pria berotot hitam bertanduk bengkok, Chen Niu, saat ini memimpin 3 iblis primal chaos. Ruang di sekitarnya samar-samar membentuk awan gelap besar. Mereka seperti satu kesatuan, dan Chen Niu sebagai komandannya, telah menjadi kekuatan yang lebih tidak normal. Bagaimanapun, dia terutama adalah ahli tingkat ke-9 dan memimpin 3 ahli primal chaos lainnya, membentuk susunan pertempuran yang meningkatkan kekuatannya.
Tim tunggal ini sudah unggul saat menghadapi Marquis Ardenfire, apalagi saat ada tim kedua yang berhadapan dengan Marquis juga. Suefu adalah seorang lelaki tua yang dingin, dan dialah yang memimpin 3 ahli primal chaos lainnya dalam formasi tempur. Orang bisa melihat ilusi Suefu binatang bermutasi hitam besar terbentuk di udara. Suhu di sekitarnya turun drastis. Bahkan ada beberapa kepingan salju es yang muncul di sekitarnya. Saudara Suefu, Chen Niu mungkin dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia masih memperhatikan dengan seksama hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Pemuda berjubah putih itu adalah pangeran kecil Sue Ying. Dia saat ini membunuh bawahan kita. Kamu sebaiknya pergi, tim Anda akan dapat melenyapkannya dengan kecepatan tercepat. Petik 2. Baiklah, pria tua yang dingin itu juga bisa melihat Sue Ying dengan sekali pandang. Tim mereka lebih berspesialisasi dalam menghadapi yang... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.